Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair wa tigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Kita sudah selesai membahas bab marfu'at. Kemudian kita akan masuk ke bagian terakhir dari marfu'at, yaitu at-tawabi'. Ya. Kemudian di sini musannif tidak menjelaskan tawabi', tapi beliau langsung mentafsir. Ya, langsung masuk pada an-na'tu. Ya, na'at itu bagian dari tawabi'. Babun na'ti. Ya, harusnya babun tawabi' itu diletakkan setelah di ujung. Ya. Kenapa diletakkan di ujung? Karena tawabi' itu bukan cuma marfu', ya, tapi dia mengikuti matbu'nya. Kalau matbu'nya mansub berarti dia mansub, kalau matbu'nya majrur berarti dia majrur. Harusnya bab tawabi' itu berada di akhir, yaitu di bab setelah bab mahfudhah. Ya. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tadhkirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ya, ta'rifun na'ti lughatan wa istilahan. Aqulu an-na'tu fil lughah al-wasfu. An-na'tu fil lughati huwa al-wasfu. Na'at secara bahasa adalah al-wasfu. Nanti para ulama nahwu berbeda mendefinisikan antara an-na'tu wal wasfu. Meskipun kita boleh bilang na'at itu sifah dan mausuf atau na'at dan man'ut, ya. Tapi nanti para ulama berbeda. Ada yang bilang al-wasfu itu a'ammu minan na'ti. Kenapa? Karena yang mustaq, semua mustaqat itu bisa disebut dengan wasfun. Bahkan khabar pun bisa disebut dengan wasfun, ya. Tapi secara umum mereka menggunakan istilah imma na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf, ya. Wa fi istilahin nahwiyyin huwa at-tabi'u al-mustaqi awil mu'awwalu bil mustaqi al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat, ya. Ya. Huwa at-tabi'u. Apa saja? Lil mustaqi at-tabi'ul mustaq, ya. Awil mu'awwalu bil mustaqi. Bukan lil, at-tabi'u al mustaq. Awi al mu'awwal Bil mustaq. bil mustaq Al muwaddihu. ini habis, ya. Al muwaddihu limat bu'ihi. Al muwaddihu Limat bu'ihi. Tadi udah minta tutup. Ya. Buat tabi'u. Dengan kata tabi' masuk semua tawabi'. Ya. Kemudian al-mustaq awil mu'awwal bil mustaq ini masih masuk taukid yang lafzi. Misalnya ya, Zaidun qaimun. Ya. Nah, ini kan mustaq. Ya, maka dia masuk di kata-kata al-mustaq au al-mu'awwal bil mustaq. Tapi dengan kata al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arif atau al-mukhassisu lahu fin nakhirat, ini mengeluarkan yang taukid, ya. Jadi semuanya keluar dengan kata-kata al-mustaq yang selain taukid, tawabi selain taukid keluar. Bahkan taukid selain taukid yang lafzi itu juga keluar. Berarti tersisa Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun itu dikeluarkan dengan al-muwaddihu. Nah.
Al-mustaq yang dimaksud dengan al-mustaq di sini ya, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, ya, sifat musyabbahah, kemudian af'al, tafdil. Kemudian atau yang semakna dengan isim fa'il, yaitu sigat mubalaghah. Nah, yang semakna dengan isim fa'il. Ini yang dimaksud dengan mustaq. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dan isim tafdil ya. Dan isim tafdil. Ya. Kemudian yang semakna dengan fa'il yaitu sirah mubalaghah. Ini yang dimaksud dengan mustaq. Ya. Maka kita boleh bilang ja'a Zaidun ya, al-aqilu. Ya. Al-aqilu di sini dia mustaq karena dia isim fa'il. Nah, dia sifat. Ya. Au muawwal bil mustaq. Nah, muawwal bil mustaq ini maksudnya apa? Muawwal bil mustaq maksudnya adalah dia isim jamid tetapi memberikan makna atau bisa mendatangkan makna sebagaimana makna mustaq. Ya, dia isimnya isim jamid. Ya, tapi isim jamid itu mengandung makna mustaq. Misalnya isim isyarah misalnya. Ya, isim isyarah. Ya. Misalnya kita bilang ra'aitu Zaidun hadza. Ya. Hadza ini semakna dengan mustaq. Ya, kita bisa bilang hadza di sini bermakna al-hadir. Ya, atau bermakna al-musyar. Ya, al-musyar ilaihi. Nah, isim isyarah ini isim isyarah hadza, berarti hadza di sini posisinya adalah sifat. Ya, sifat dari si Zaid. Ya. Dia mustaq. Dia jamid. Tapi muawwal bil mustaq. Kenapa muawwal bil mustaq? Karena dia menyampaikan makna daripada makna mustaq, yaitu al-hadir atau al-musyar. Ya. Nah, maka ini dikatakan muawwal bil mustaq. Tapi enggak semua isim isyarah. Ya, isim isyarah yang makani, ya, isim isyarah yang makani, kayak huna, kayak sama, ya, sama. Ini tidak muawwal. Tidak muawwal. Ya. Karena dia tidak menunjukkan makna mustaq. Ya. Oke, kemudian ada masdar. Ya. Masdar juga muawwal. Ya, contohnya kita bilang ja'a Zaidun al-adlu. Ya. Al-adlu ini masdar. Dia jamid. Ya. Tapi ini bisa ditakwilkan. Ya. Ulama Basriyin mentakwilkannya dengan menambahkan mudhaf. Ya. Zaidun al-adlu maksudnya adalah Zaidun zu adlin. Ya. Basriyin menakwilkan dengan isim fa'il, yaitu Kufiyin. Kufiyin menafsirkan dengan isim fa'il, yaitu adil. Ya. Atau bisa dimaknakan dengan makna al-mubalaghah. Nah, ini bukan takwilan. Jadi kalau kalian setiap ketemu ada sesuatu disifati dengan masdar, maka takhrijnya dengan 3 cara ini. Ya. Yang pertama dengan menurut Basriyin dengan menambahkan zu di depannya, kemudian masdarnya jadi mudhaf ilaihi. Ya. Zaidun adlun, Zaidun zu adlin. Ya. Zaid atau Zaidun adilun atau bermakna mubalaghah. Apa maksudnya bermakna mubalaghah? Zaidun adlun seakan-akan keadilan itu adalah Zaid. Zaid itu adalah keadilan. Ya. Kita bilang Umar al-adlu. Ya, seakan-akan saking adilnya si Umar itu, seakan-akan keadilan itu adalah Umar. Seakan-akan Umar itu adalah keadilan. Itu mubalaghah. Ya kan? Nah, jadi setiap ketemu kata disifati dengan masdar, maka takhrijnya dengan 3 ini. Ya, takhrijnya dengan tiga cara. Ya. Al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif. Ya.
kalau misalnya ada banyak Zaid, ya. Misalnya ada Zaidun, ada 3 Zaid, ya. Zaid, Zaid, Zaid. Ya. Yang pertama alim, ya. Yang kedua tajir, ya. Yang ketiga talib misalnya. Nah, Zaid di sini dia sudah ma'rifah, ya. Tapi dia masih ada orang meskipun dia ma'rifah tapi masih ada nau istirah. Orang masih bingung. Ini yang dimaksud dengan Zaid, Zaid yang mana? Ya, maka perlu ada taudih, ya. Nah, datanglah alim, fungsinya ketika dia menjadi sifat kepada Zaid, maka posisinya adalah taudih. Ya, dia menjelaskan si Zaid yang diinginkan adalah si Zaid yang alim. Ya. Kalau dia nakirah, misalnya rajulun. Ya. Rajulun ini dia mencakup seluruh afrad rajul, semua laki-laki masuk. Kalau kita bilang rajulun solehun, maka afradnya berkurang, lebih khusus. Ya. Lalu kita bilang lagi alimun, lebih khusus lagi. Lalu kita bilang lagi azhariyun, lebih khusus lagi. Ya. Ya kan? Nah, jadi semakin banyak sifatnya semakin menyempit afradnya. Ya, itu maksudnya mukhassis. Ya. Semakin banyak sifatnya semakin menyempit. Jadi fungsi sifat di sini adalah menyempitkan afrad. Yang awalnya rajulun afradnya banyak, kemudian ditambah dengan saleh, afradnya jadi mengecil, ya, berkurang. Ditambah alim lebih kurang lagi, ditambah azhari lebih kurang lagi. Ya, dan ya. Nah, ini makna dari ta'rif. Tadi yang dibilangnya mubalaghah yang bukan takwilan itu. Bukan takwil. Itu tapi cara takhrij. Ya, dia bukan muawwal bil mustaq. Oh, karena dia udah masuk ke mustaq yang ini. Kalau kita pakai mubalaghah, dia tetap masih jadi masdar. Oh iya, tambah tawil. Jadi tiga ini takhrijnya. Ya. Jadi kalau antum ketemu khabar atau sifat dan sifatnya itu masdar, maka cara memaknainya dengan 3 cara ini. Ya, 2-nya adalah muawwalnya, 1 ini enggak. Ya, 1 itu bermakna mubalaghah. Tapi dia enggak muawwal. Kenapa? Karena dia tetap jadi masdar. Kalau kita bilang jaa Zaidun al-adlu, kita bilang al-adlu di sana adalah masdar dan dia tidak ditakwilkan. Ya, berarti maknanya apa? Oh, berarti maknanya adalah mubalaghah. Bisa nggak ditakwilkan soalnya kan maksud yang mustaq yang Enggak, masdar bukan mustaq. Masdar itu jamid. Masdar mustaq enggak? Bukan, masdar itu jamid. ini yang sih mubalaghah ini yang dalam kurung itu. Enggak, al-adlu bukan sih. Beda antara sighah mubalaghah dengan mubalaghah. Oh, Sighah mubalaghah itu sighah yang menunjukkan makna mubalaghah. yang paling itu kan. Sighah itu lafaz. Oh, lafaz. Lafaz yang menunjukkan makna mubalaghah. Ya, dengan mubalaghah itu sendiri beda nggak? Beda. Ya, sighah itu lafaznya, mubalaghah itu maknanya. Oh, berarti cuma maknanya aja ya. Ya, di sini cuma maknanya aja. Ya, lafaznya tetap masdar, lafaznya tetap jamid. Ya, jadi yang terakhir itu bukan ditakwilkan. Ya, dia tetap masdar dan dia tetap jamid. Makanya takwilannya cuma 2. Ya, tapi takrid yang ketiga ketika untuk memahami adalah dengan mubalaghah. Kalau di nakirat apakah bisa di khusus juga? Di nakirat bukan mukhassis. Di tarifan. Di ma'rifah bukan mukhassis. Berarti mati ya. Ya, muwaddih ya. Tapi nggak bisa disamakan. Saya lupa makna taudih. Ada yang bawa ini nggak? Khalid Azhari, Taubun aja. Di sana ada menjelaskan makna taudih. Tanggal 12. Cinta dulu.
Atau deh ini atau deh maknanya adalah raf'u al-istiraq raf'ul istiraq fil ma'arif. Ya, ini makna taudih. Ya. At-takhsis maknanya adalah taklilul istiraq fin nakirat. Atau udah diapin aja. Raf'ul ihtimal ya, Kon. Raf'ul ihtimal fil ma'arif. Jadi atau deh itu maknanya adalah raf'ul ihtimal fil ma'arif. Ya. Di sini ketika kita nyebut Zaid ada ihtimalat salasah, ya kan? Lalu dengan kita katakan Zaidun al-alimu, ya, maka ihtimal salah satu hilang, sisa satu, yaitu yang dimaksud adalah Zaid yang alim. Itu maksudnya at-taudih. Taudih maksudnya adalah raf'ul ihtimal, ya, menghilangkan ihtimal fil ma'arif di dalam ma'rifat. Ya. Orang kenal Zaid, tapi Zaid itu ada yang tajir, ada yang alim, ada yang thalib misalnya. Nah, dengan kita menambahkan na'at, maka itu mengangkat ihtimal itu. Itu yang kita maksud cuman yang si alim, yang tajir dan thalib itu bukan dimaksudkan. Itu maksudnya raf'ul ihtimal. Ya. Kalau taklilul istiraq itu tadi, ya. Karena di rajul itu semua laki-laki masuk di sana, mustarak di dalam kalimat rajul. Ya. Kemudian ditambah saleh, maka yang istiraq di kalimat saleh sedikit aja. Karena nggak semua laki-laki orang yang saleh. Ya, ditambah yang alim makin berkurang lagi dan seterusnya. Itu maksudnya dengan makna at-takhsis. Ya, takhsis adalah taklilul istiraq. Tadi si mubalaghah kenapa nggak masuk mustaq? Sigat mubalaghah karena dia diserupakan dengan isim fa'il. Ya, isim fa'il. Sigat mubalaghah itu kebanyakannya dari isim fa'il. Ya. Mubalaghah itu kebanyakannya mubalaghah dari isim fa'il. Ya. Qatil misalnya qatil. Ya, daribun, darrab. Ya. Ja'a Zaidun qatilun misalnya. Qatil. Bisa. Ya. Tapi ini maksudnya isim fa'il ya? Dia semakna dengan isim fa'il. Ya, di makna ismil fa'il. Banat ada pertanyaan? Terus Ada pertanyaan? Kira mau nanya? Ya, mafhum nggak nih? Nah,
Ya. Yang mestinya cuma 5 aja apa? Yang 10 Ya, itu? 5 aja. Fi'il nggak masuk. Isim zaman isim makanya. Isim zaman isim makan nggak masuk. Makanya ini mustaq dengan istilah yang lain. Ya. Ra'aitu Zaidan. Hadza. Oke. Hadza itu dia jamid. Ya. Sesuatu yang jamid itu tidak boleh jadi na'at. Ya kan? Sesuatu yang jamid itu tidak boleh jadi na'at karena syaratnya na'at itu harus mustaq. Ya. Tapi yang jamid itu boleh jadi na'at kalau berarti ada syaratnya. Dia boleh jadi na'at kalau dia bisa ditakwilkan dengan sesuatu yang mustaq. Ya. Hadza itu isim isyarah dan dia mustaq. Ya. Dia baru bisa jadi sifat kalau dia ditakwilkan. Oh, hadza itu maksudnya adalah al-hadir. Kenapa? Karena makna hadza itu sama dengan makna al-hadir. Karena kita bilang hadza berarti orangnya ada di hadapan kita. Ja'a Zaidun hadza. Berarti ja'a Zaidun al-hadir. Itu orang yang ada di hadapan kita. Ya, karena kita nggak boleh bilang hadza, Zaidnya ada di belakang pintu, nggak boleh. Ya, bilangnya zalika atau apa namanya? Bukan hadza, bukan pakai hadza. Ya. Atau al-musyar ilaihi. Al-musyar ilaihi pasti ada di pandangan kita. Nah, apa namanya? Al-hadir dan al-musyar ilaihi itu mustaq. Berarti hadza di sini dia bisa menyampaikan makna mustaq. Karena dia bisa menyampaikan makna mustaq, berarti dia bisa ditakwilkan. Itu maksudnya. Ya. Tadi isim awal mustaq, isim jamid yang mengandung makna mustaq. Apanya? Isim awal mustaq. Ya. Isim jamid yang mengandung makna mustaq. Ya. Jadi kalau ja'a Zaidun asadun, asadun bisa jadi sifat. Bisa jadi sifat. Ditawilnya berarti Suja. suja. Ya, karena dia di sana posisinya jadi majas. Jamid di sini lawan kata mustaq kan? Ya. Oke, lanjut ya. Ini cuma 2 doang ya yang awal. Enggak, masih banyak. Ya. Ini yang masyhur aja 2. Antum kalau mau yang sedang lihat di Mutamimah. Di Mutamimah sekitar 5 atau 6 disebutkan. Ya. Salah satunya isim mausul. Kemudian asma an-nisbah. Karena kita nggak pernah belajar nisbah, nggak ada sebutkan. Ya. Kemudian jumlah juga termasuk masdar. Kemudian itu yang bermakna sahib. Tadi itu adlin deh. Apa namanya? Beda, tapi idunya. Oh, Ya. Ya. Zu itu kan apa namanya? Zu itu kan bukan mustaq. Mustaq itu yang diambil dari fi'il bukan tidak? Mustaq itu yang diambil dari masdar. Ya, tapi mustaq di sini beda maknanya. Ya. Oke, saya lupa tadi. Makna mustaq di sini lebih khusus dari mustaq yang disorof. Ya. Makna mustaq di sini adalah makna yang menunjukkan hadas, ya. Ma yadullu ala hadasin wa zatin. Yang menunjukkan hadas dan zat, itu yang dimaksud dengan mustaq di sini. Ya. Ya. Isim makan misalnya, dia dulu ala hadas nggak? Ya dulu ala hadas, tapi dia tidak menunjukkan zat orang yang melakukan hadas. Soalnya pandangan masjidul mustaqun min saja dasidu kayak Iya, gitu. dia mustaq, tapi mustaq yang 10 itu. Ya, karena Anda bilang kata mustaq itu di dalam nahwu mengalami pengerucutan. Ya, salah satunya di sini tempat ini. Berarti nggak bisa ngomong ja'a Zaidun al masjidu itu harusnya. Maknanya apa? Apa? Ya, yang beramal seperti itu. Pokoknya yang 4 Anda sebutkan ini. Ya, yang dimaksud mustaq di sini yang 4 Anda sebutkan. Jadi apa namanya? Fi'il nggak masuk. Padahal fi'il itu kan mustaq. Ya, kemudian zarab zaman, isim zaman, isim makan itu juga nggak masuk. Ya. Isim sifat. Sifat juga nggak masuk, alat juga nggak masuk. Berarti termasuk Dari 10 itu diambil cuma 4. Dari 10 mustaqat yang di saraf,
Yang dimaksud dengan mustaq di bab na'at cuman 4. Kenapa masdar tidak masuk di mustaqat? Dan dia Masdar tuh aslul mustaqat. Dia kalau menurut Pak Kufi aja. kalau menurut Kufi, Ya. Kan dia asal istiqomahnya fi'il madhi. ya. Meskipun menurut Kufi masdar itu apa namanya? Dia meskipun masdar itu dia mustaq min fi'il, tapi dia la yadullu ala sahibihi. Makna mustaq di sini mustaq yang ma yadullu ala hadasin wa sahibihi. Masdar cuma menunjukkan hadas saja. Dia nggak menunjukkan sahibul hadasnya, ya kan? Nah, maka dia keluar juga meskipun menurut Kufi. Jadi yang dimaksud dengan mustaq di sini ma yadullu ala hadasin wa sahibihi. Yang cuma menunjukkan hadas saja itu tidak dimasukkan ke dalam mustaqat di bab na'at. Yang pertama mengitlaqkan 4 hal ini mustaq itu Imam Ibnu Malik. Ya, Imam Ibnu Malik. Ya. Sebagian ulama lain bilangnya bukan mustaq, tapi bilangnya wasfun. Ya. Makanya kita kemarin bilang al-fa'ilul wasfi. Ya. Lawannya mustaq di sini berarti adalah isim. Ya, isim itu yang ma yadullu ala hadasin. Ya. Ma yadullu ala zatin. Ya, bila qaidin. Itu isim. Yang di sini ma yadullu ala hadasin wa zatin. Atau kalau mau dibalik ma yadullu ala zatin bi qaidi hadas. Tadi Zuadin Basra apa Kufi? Zuadrin Basra. Adil itu Kufi. Apa? Sirah mubalaghah. Makna mubalaghah itu bukan takwilan, cuman untuk mentakhrij makna. Ya, kalau kita ingin memahami makna Zaidun al-adlu, itu salah satu caranya adalah dengan cara di sini ada mubalaghah. Itu bukan mazhab apa berarti? Itu ini bukan nahwu, ini makna. Ya, secara nahwu dia dia tetap mustaq, dia tetap jamid. Adil. Oke, kemudian na'at itu ini udah benar? Ini mafhum? Oke. Kemudian na'at itu terbagi 2. Ya. Kalau na'at itu dia merofakkan isim domir, yang dirofakkannya adalah isim domir, maka na'atnya dinamakan na'at hakiki. Ya, kalau na'at itu merofakkan isim domir, maka na'atnya na'at hakiki. Kalau na'at itu merofakkan isim zahir, ya, kemudian isim itu dia punya atau berkaitan dengan isim yang sebelumnya dengan domirnya, maka dinamakan na'at sababi. Ya. Kalau dia merofakkan isim zahir, kemudian isim zahir itu dia punya hubungan, ya, dengan man'utnya, punya hubungan dengan man'utnya melalui domir, maka dinamakan na'at sababi. Ya. Sababi di sana yang dimaksud dengan sabab adalah kata sabab di sana bermakna domir. Ya, na'at sababi maksudnya adalah na'at yang ada domirnya. Apa maksudnya? Ya. Kita bilang, ya, Ja'a Zaidun al-aqilu. Ya. Al-aqilu ini isim fa'il, ya kan? Ya. Isim fa'il beramal amalnya fi'il, dia harus merafakkan. Apa yang dirafakkan di sini? Dhamir mustatir, yaitu dua. Nah, karena dia merafakkan dhamir mustatir, maka naatnya dikatakan naat hakiki. Huanya kembali ke Zaid. Nah, jadi berarti apa naat hakiki itu adalah naat yang merafakkan dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu kembali ke man'ut. Ya, paham? Kalau kita bilang Ja'a Zaidun al-aqilu, ya, abuhu. Ya. Di sini al-aqil itu dia merafakkan. Ya. Tapi yang dirafakkan adalah isim zahir. Ya. Kemudian isim zahir ini terhubung dengan domir. Domirnya kembali ke man'ut. Ya, ini dinamakan na'at sababi. Jadi na'at sababi adalah na'at
yang merofakkan isim zahir. Kemudian isim zahir itu punya hubungan dengan domir. Domirnya ini adalah kembali ke man'ut. Ya. Nah, kemarin karena kita udah membedakan, oh ini kenapa akil ada huwanya. Iya. Mudah kan di sini? Ya. Kenapa? Kenapa akil ada huwanya, Pak? Nggak apa-apa. Berarti kalau yang salbi, yang akil bapaknya tadi. Apa? Bapaknya saya. Oh, jadi anaknya nggak akil maksudnya, Pak? Yang akil ayahnya saya gitu kan. Dia fi makna sifatnya untuk abuhu, tapi naatnya untuk si Zaid. Nah, nanti kita bahas naat seperti. Secara lafaz dia untuk Zaid, secara makna untuk bapaknya. Nah, coba kita baca dulu. Ya, amman na'tul haqiqi fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Ya. Nah, ini enak kita memahaminya karena kenapa? Kita sudah bahas di mubtada dan khabar kemarin tentang khabar yang khabar mufrad dan ghairu mufrad. Kemudian kita bedakan kenapa khabar yang mustaq itu dia dianggap mufrad padahal mengandung dhamir. Nah, di sini juga al-aqil itu mengandung dhamir. Ya, jadi setiap isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah atau fi'il tafdil itu mereka harus mempunyai fa'il. Ya, fa'ilnya kalau tidak ada maka dhamir mustatir. Kalau ada yang zahir maka yang zahir. Ya, meskipun nanti mereka beramalnya itu memerlukan syarat. Kenapa? Karena dia beramalnya mengikuti fi'il. Karena mereka beramalnya mengikuti fi'il, maka amalnya tidak sekuat fi'il. Kalau fi'il dia beramal semaunya, dia bisa merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, menasabkan zarab zaman, menasabkan zarab makan. Kuat karena dia aslunnya. Ya, sedangkan yang far'unnya dia bisa beramal, tapi nggak semua amal. Dan tapi tidak bebas beramalnya, ada syarat-syaratnya. Ya. Nah, kemudian para ulama semuanya sepakat bahwa semua mustaqat itu yang 4 tadi itu merafakkan domir mustatir, itu mereka sepakat. Tapi kalau merafakkan isim zahirnya harus ada syarat. Ya, kalau merafakkan mustatir mereka sepakat. Pasti kalau ada isim fa'il nggak ada fa'ilnya maka dia merafakkan domir mustatir. Ya. Ma rafa'a domiran mustatiran ilal man'ut lahu ja'a Muhammadun al-aqilu fal aqilu na'tun li Muhammadin wa huwa rafi'un. Al aqilu itu rafi'un li dhamirin mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Wa amma na'tus sababi. Adapun na'tus sababi fahuwa ma rafa'a isman zahiran. Nah, sababi adalah yang merafa'kan isim zahir. Isim zahir itu muttasilan bi dhamirin. Ya, terhubung dengan dhamir ya'udu ilal man'ud, yang kembali kepada man'ud. Nahu ja'a Muhammadun al-aqilu abuhu. Ya. Berarti i'rabnya al-aqilu sifatun li Muhammad. Ya. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Kemudian abuhu fa'il. Ya. Abuhu marfu'un biwaw. Ya. Abuhu marfu'un bi aqil. Karena yang merafa'kan abuhu adalah aqil. Ya. Isim fa'ilnya. Dia fa'il dari aqil. Wa huwa mudhaf, kemudian hunya mudhaf ilaih. Ya. Sekarang pertanyaannya, al-aqilu itu rafa'. Ya. Apa amilnya? Amil daripada na'at itu apa? Amil dari na'at adalah man'utnya. Apa amil man'ut? Atau an-na'tiyahnya? Amil man'utnya. Ya, khilaf. Yang sahih amilnya adalah amil man'ut. Ya, pendapat yang paling kuat amilnya adalah amil man'ut. Berarti apa? Berarti al-aqilu marfu'un bi ja'a. Ya, kenapa? Karena Muhammad itu man'utnya juga marfu' bi ja'a. Tadi karena fi'il itu kuat, dia bisa merafa'kan na'atnya, dia bisa merafa'kan man'utnya. Ya. Berarti kalau disuruh mengi'rab al-aqilu marfu'un bi ja'a. Ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya. Kemudian
abuhu marfu'un bil aqil. Ya, abuhu marfu'un bil aqil. Menurut Kufi yang merafakkan na'at adalah an-na'tiyah atau at-tabaiyah itu. Ya, at-tabaiyah itu sendiri. Ya. Berarti mereka maknawi lagi. Ya, amilnya amil maknawi. Kalau di Zaidun al-aqilu bukan fa'il. Misalkan dorong tu Zaidan al-aqila itu masih merafakkan domirnya. Masih merafakkan dhamir ya? Ya. Walaupun Bagaimana keadaan itu nggak pengaruh. Karena dia beramal. Al-aqila huwanya adalah posisi marfu. Fa'il dari al-aqila. Ya. Apa? Mahal. Bukan mahalnya. Kalau kita bilang ra'aitu misalnya. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ya. Al-aqila. Di sini aqila mansub. Ya, yang rafa, dia merafakkan, bukan dia yang rafa. Dia merafakkan domir. Domir huwa ini yang rafa, bukan akilanya. Ya, al-aqilanya itu sifat. Ya, sifat dari Zaid, sifat dari mansub. Ya, tapi dia beramal. Amalnya adalah merafakkan domir, maka domirnya tetap rafa. Ya, bagaimanapun posisinya. Ya, marartu bi Zaidin al-aqili. Ya, kalau kita kalau kita misalnya datangkan isim zahir, di sini kita isim zahirnya kita datangkan abuhu. Marartu bi Zaidin al-aqili abuhu, bukan al-aqili abihi, bukan. Ya, kenapa? Karena dia fa'il dari al-aqil. Ya, meskipun posisi aqilnya sebagai majrur atau sebagai mansub. Ya. Jadi karena dia beramal, amalnya itu kepada sesudahnya, bukan kepada dirinya sendiri. Ya. Tadi Fadil isim fa'il kan? Fadil isim fa'il. Berarti isim fa'il bisa merupakan fa'il tidak? Isim fa'il, iya, isim fa'il itu bisa merupakan fa'il. Bedakan antara isim fa'il dengan fa'il. Fa'il itu kedudukan, isim fa'il itu sighah. Ya. Al-Fadil kan isim fa'il. Isim fa'il, Abuhu fa'ilnya. abuhu fa'ilnya. Terus katanya abuhu dirofain sama si Fadil. Ya. Berarti isim fa'il bisa ngarofain fa'il. Iya. Oh, karena isim fa'il beramalnya kayak fi'il gitu ya. Oke. Nah, nah, Kayaknya dia bingung. kita semua dulu. Nah, di foto ini udah bakar kamera. Ingetin foto udah dihapus. Udah dibakar kok. Ya udah. Bakar kamera lagi. Yang dalam-dalam. Baiko. Belum ada. Oke. Tadi kita bilang, ya, kalau naat itu merofakkan dhamir mustatir, maka dia naatnya naat hakiki. Ya, misalnya jaa Zaidun al-aqilu. Ya, marartu bi Zaidin al-aqili. Setelah itu dulu deh, coba. Setelah itu Zaidan al-aqila. Ya, aqila, aqili, aqilu. Aqilu, aqili dan al-aqila. Ya. Nah, oke. Di sini aqila, aqilu posisinya adalah naat dari Zaid. Ya, aqili juga naat dari Zaid. Ya. Karena Zaidnya majrur, aqili ikut majrur. Karena Zaidnya mansub, aqila ikut mansub. Oke. Sampai sini secara lafaz mereka selesai. Al-aqila ini dia namanya isim fa'il. Isim fa'il itu salah satu sighat atau salah satu lafaz yang beramal dengan amal fi'il. Ya, karena dia beramal amal fi'il itu apa? Dia merafakkan fa'il. Bisa nggak fi'il nggak ada fa'ilnya? Nggak bisa.
Jadi setiap antum ketemu fiil, kalau failnya nggak kelihatan berarti domir mustatir. Ya, fa'il itu wajib ada, nggak bisa dihapus. Ya, kecuali dalam beberapa tempat yang sangat yang sangat jarang. Ya, intinya fa'il itu nggak bisa dihapus. Ya. Di sini karena dia beramal-amal fi'il, maka dia juga punya fa'il. Ya, bedakan antara isim fa'il dengan fa'il. Isim fa'il itu adalah sighat atau lafaz. Ya, lafaz yang wazannya ala wazni fa'il, dinamakan isim fa'il. Ya, dinamakan isim fa'il. Fa'il yang kita maksud di sini adalah kedudukan. Kedudukannya sebagai fa'il. Ya, ja'a Zaidun. Zaidun di sini lafaznya bukan isim fa'il, tapi kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Al-aqil lafaznya sebagai isim fa'il, kedudukannya bukan fa'il. Oke, sampai sini mafhum? Oke. Nah, karena dia isim fa'il dan isim fa'il itu beramal dengan amal fi'il, dia bisa merafakkan fa'il. Ya, merafakkan yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, berarti al-aqilu di sini merafakkan huwa. Ya, huwanya itu adalah si fa'il. Ya. Huwanya ini adalah si fa'il. Nah, ini kalau dia, nah, meskipun dia posisinya marfu atau majrur atau mansub, dia fungsinya tetap merafakkan. Jadi domirnya tentu tetap rafa. Nah, domirnya selalu rafa. Membuktikan domirnya rafa gimana? Ketika naatnya naat sababi. Ya, kalau kita bilang al-aqilu ja'a Zaidun al-aqilu, kita bilang abuhu. Ya. Marartu bi Zaidin al-aqili, kita bilang abuhu. Ya. Marartu bi Zaidan al-aqila, ya, al-aqila abuhu. Mafhum sampai sini? Kenapa al-aqila kok abuhu bukan abahu? Ya, karena isim fa'il merafakkan fa'il. Di sini dia posisinya sebagai fa'il, bukan sebagai sifat dari akila. Ya, di sini posisinya sebagai fa'il, bukan sifat dari akili. Karena dia posisinya sebagai fa'il, fa'il itu rafa. Maka dia selalu rafa. Ya. Mafhum? Mana? Belum ditanya dulu. Ini kan itu fiil kan? Kan itu fa'il kan? Yang mana? Yang tiga-tiganya abu nih. Abu fa'il. Nah, mana fiilnya? Fiilnya isim fa'il. Bukan fiilnya, mana yang beramal-amal fiil? Ya, mana yang beramal fiil? Nah, itu isim fa'il itu. Ya. Kalau ditanya apa yang merafakkan abuhu? Yang merupakan abu al-fadilnya. Al-aqil. Al-aqilnya. Yang merafakkan al-aqil. Karena al-aqil isim fa'il beramal kayak fiil. Ya. Terus yang tadi buah ini semua ke Zaid kan kembali ya. Buahnya kembali ke Zaid. Dan fa'il juga Zaid. Apa ya? Fa'il juga Zaid berarti. Zaid fil makna. Karena akil itu si Zaid itu yang akil. Yang fa'ilnya berarti Zaid juga kan? Yang mana? Yang buah itu. Buahnya kembali ke Zaid. Nah, buah itu fa'il kan? Ya, buah itu fa'il. Nah, fa'ilnya kembali ke Zaid gitu. Ya. Oke, sekarang gini, kita kan belajar naat. Nah, al-aqil ini dinamakan naat. Ya, man'utnya adalah Zaid. Ya. Di sini juga al-aqil dia dinamakan naat. Ya, man'utnya juga Zaid. Ya. Tapi secara makna, karena al-aqil ini fa'ilnya abuhu, secara makna yang berakal adalah abunya. Secara makna. Kenapa? Karena fa'il dari akil adalah abunya, bukan si Zaid. Secara makna. Kemudian al-aqilu abuhu ini yang jadi sifat dari si Zaid. Ya. Tapi kalau kita bilang naatnya yang mana? Naatnya ini aja. Al-aqilu ini aja. Ya. Tapi secara makna yang maknanya yang jadi yang akil adalah abuhu, karena abu fa'il dari akil. Kalau di sini dia naat secara lafaz untuk Zaid, secara makna juga untuk Zaid. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah buahnya kembali ke Zaid. Ya. Apa? Oke. Yang ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu naat. Ya, dia naat terhadap Zaid. Ya. Kemudian secara makna dia juga sifat terhadap Zaid. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah
huwanya kembali ke Zaid. Berarti Zaid secara lafaz al-aqil secara lafaz dia naat untuk Zaid, secara makna dia naat untuk Zaid. Ya. Zaidun al-aqilu abuhu itu secara lafaz dia naat untuk Zaid. Secara lafaz. Ya. Pembahasan nahwu itu di lafaz. Ya, makanya kita bilang naatnya itu adalah al-aqilu. Abuhu bukan naat lagi, abuhu adalah fa'il. Ya. Jadi dia secara lafaz dia tetap naat untuk si Zaid. Tapi makna akilnya itu untuk bapaknya. Kenapa? Karena fa'il di dalam akil itu adalah bapaknya. Ya, fa'il akil adalah bapaknya. Ya, nahwu itu pembahasannya secara lafaz. Ya, yang dibahas secara nahwu itu adalah lafaz. Ya. Berarti itu naat manut nggak boleh kepisah kan ya? Harus nempel terus. Apa ada di suatu posisi dia kepisah gitu. Soal itu Zaidan fil masjidi al-aqilan gitu. Harus nempel terus gitu. Ya. Boleh minta contoh yang kalau mu'annas nggak usah? Kalau mu'annas nanti di sababi. Kita sekarang contoh naatnya dulu. Maksudnya mu'annas yang itu? Yang hakiki atau sababi? Yang sababi. Nanti belum. Di hukumnya nanti. Tadi kan al-aqilu itu jadi naat Zaid. Terus jumlah al-aqilu abuhu itu jadi Jumlahnya? dia Enggak. Jadi kalau enggak ini bukan jumlah. Ya, al-aqilu abuhu jadi gini. Ya. Yang jadi naat di dalam sini cuman al-aqilunya aja. Karena al-aqilu yang ikut. Kemudian abuhu itu adalah fa'il. Ya. Abuhu adalah fa'il dari karena kalau kita bilang dia dia jumlah yang jatuh setelah ma'rifah itu tidak jadi naat. Ya, tapi jadinya adalah jadi hal. Nah, ini jumlah biasa aja. Ya, abuhu ini pelengkap karena karena ini isim fa'il, dia membutuhkan fa'il. Ya. Kemudian tetap ada robit. Tapi nanti Anda lihat. Ya. Ini jumlah apakah yang setahu Anda yang dilihat cuma intinya aja. Ya. Dia posisinya sebagai naat, yang dianggap naat adalah isim fa'ilnya aja atau mustaqnya aja. Ya, yang setelahnya cuma jadi pelengkap. Yang al-aqil itu semuanya alimnya berarti Zaidan aqilan. Enggak, karena naat itu harus mengikuti man'utnya. Kalau misalnya ini ada apa? Misalnya jamak, saatnya juga ikut jamak. Di mana? Sababnya atau hakiki? Maksudnya. Sababnya atau hakiki? Karena beda hukumnya. Kita belum bahas masalah hukum. Dua-duanya beda. Dua-duanya beda. Apa namanya? Ya, makanya setelah ini mau bahas itu. Ya. Abisnya ini lagi di situ. Oke, lanjut ya. Hukmun na'ti. Hukum na'ti maksudnya adalah ketentuan-ketentuannya. Ya. Wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi. Ya. Wa fi ta'rifihi aw tankirihi. Sawa'un kana haqiqiyan aw sababiyan. Ya. Kan di awal dibilang ya. Naat itu dia mengikuti man'utnya fi arba'atin. Kalau dia naat hakiki fi arba'atin min asyraf. Ya. Yatba'u al-man'ut fi arba'in min asyraf.
pertama ya, bi raf'ihi, rafa, nasab, jar, dan 3 aja. Kemudian ta'rif dan tankir. Kemudian tankir, tankir dan taknis. Kemudian ifrad, tasniyah, dan jamak. Nah, naat hakiki, naat hakiki atau sababi, dua-duanya di sini dia bilang, ya, wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi, ya, wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Ya. Berarti yang pertama ini, ya, rafa, nasab, jar, ta'rif dan tankir. Ya. Ini dia mengikuti baik itu naat sababi atau naat hakiki, semuanya mengikuti. Ya, semuanya mengikuti. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita bilang jaa rajulun aqilun, ya, jaat, ya, imra'atun, ya, mereka pengennya jamilatun. Ya, jaat imra'atun jamilatun. Di sini naat dia mengikuti dalam segi mengambil salah satu dari 3. Yang pertama rafa, nasab, dan jarnya. Di sini dia mengambil rafa. Kemudian nakirah dan ma'rifahnya dia mengambil nakirah. Tazkir dan taknisnya dia mengambil taknis. Kemudian ifrad dan tasniyahnya dia mengikuti. Jadi kalau naatnya naat hakiki dia mengikuti 4. Ya. Kalau naatnya naat hakiki dia mengikuti 4. Dari segi rafa, nasab, dan jar, dari segi ma'rifah dan nakirah, dari segi tazkir dan taknis, dari segi ifrad, tasniyah, dan jamak. Ya. Oke. Kalau dia naat sababi, ya, kalau dia naat sababi, dia mengikuti, nah, ini hapus ya. Jaa Zaidun al-aqilu abuhum. Ya. Kemudian jaa Zaidun al-aqilatu, ya, ummuhum atau ummuhum. Ummuhum. Nah, berarti di sini, ya, abahuhu, ya, bapaknya banyak. Oke. Kalau dia naatnya naat sababi, ya, maka dia melihat kepada yang sebelumnya, melihat kepada dirinya sendiri, dan melihat kepada yang setelahnya. Oke? Jadi dia melihat sebelumnya, melihat dirinya sendiri, melihat yang setelahnya. Melihat yang sebelumnya, dia mengikuti di 2 hal, yaitu rafa dan ta'rif. Rafa, nasab, dan kawan-kawan, dan rafa, nasab, jar, dan ta'rif, dan tankir. Ya, di sini Zaid karena dia ma'rifah, maka dia juga ma'rifah. Ya. Melihat kepada sebelumnya, maka dia ngambil 2 dari 10. Ya. 2 dari 5, benar. 2 dari 5. Ya. Kemudian melihat dirinya sendiri, ya, dia hanya ngambil 1, yaitu lazimul ifrad. 1 dari 3. Dia selalu mufrad. Melihat dirinya sendiri dia selalu mufrad. Ya. Meskipun failnya adalah aba. Meskipun failnya adalah aba jamak. Kenapa? Karena dia posisinya sebagaimana fiil. Karena fiil itu tidak dijamakkan, maka isim fa'il juga tidak dijamakkan. Ya, maka melihat dirinya sendiri dia selalu mufrad. Ya. Melihat setelahnya
melihat setelahnya, baru dia ngikutin tazkir dan taknis. Melihat yang setelahnya. Ya, di sini yang setelahnya umuhu itu muannas, maka al-aqilatu. Meskipun dia naat untuk Zaid. Ya. Tapi ma'rifah tazkir dan taknisnya bukan melihat kepada Zaidnya, tapi melihat kepada setelahnya. Mafhum? Ya. Jadi di naat sababi dia melihat 3 hal. Melihat yang sebelumnya, dia milih 2 dari 5. Melihat dirinya sendiri, dia harus selalu mufrad. Ya. Kemudian melihat yang setelahnya, dia harus tazkir atau taknis. Ya. Ini naat yang sababi. Jadi dua-duanya Zaidun rofaknya sama tarif tadi. Rafa sama tarif. Kalau yang akilu yang mufrad yang nomor 4. Al-aqilu yang nomor 4. Al-bahu dan tazkir. Ya. Tadi dia alasannya dia mufrad kenapa kan? Apa? Dirinya sendiri. Karena dia itu beramal sebagaimana amalnya fi'il. Kalau yang istilahnya yang hakiki kan? Yang mana? Yang hakiki kan dia mufrad taknis jamak. Ya. Yang hakiki beda lagi. Ya, yang hakiki karena dia masih mengandung dhamir. Jadi seakan-akan di yang hakiki itu mirip kayak jumlah fi'liyah yang menjadi khabar. Ya, maka dia di dalamnya itu ada dhamirnya. Kalau yang misalnya naatnya ini dia pakai masdar yang tadi yang ajilun Memakai masdar. kalau pakai masdar lazimul ifrad. Masdar itu ifrad semua. Enggak ada dijamakan. Berarti khusus yang naatnya hakiki dia dipakai masdar itu dia lazimul ifrad. Ya, lazimul ifrad. Nanti yang masdar itu ada syaratnya khusus. Ustaz, mau minta ulang Yang mana? Zaidun al-ajilu Abahu. Di sana abauhu itu fa'il dari akil. Ya. Kenapa fa'ilnya mufrad? Fi'ilnya atau yang semakna dengan yang beramal dengan abuhu siapa? Abauhu. Yang amilnya apa? Amilnya akil kan? Nah, sebagaimana fi'il itu dia lazimul ifrad. Kan kita bilangnya qama al-muslimun, bukan bilangnya qamu al-muslimun. Ya kan? Nah, maka al-aqil di situ mengikuti itu posisinya. Muhad. Ya. Maka dia tetap mufrad. Ya. Berarti apa? Berarti kalau naatnya itu naat sababi, dia memperhatikan yang sebelumnya, memperhatikan dirinya sendiri dan memperhatikan yang setelahnya. Memperhatikan yang sebelumnya dia ngambil 2 dari 5. Dari rafa, nasab atau jar, kemudian dari ta'rif dan tankir. Melihat dirinya sendiri, dia harus selalu mufrad. Kemudian melihat yang setelahnya, dia mengikuti dari segi tazkir dan taknis. Sebagaimana fi'il mengikuti fa'ilnya dari segi tazkir dan taknis. Ya. Tapi nanti Imam Sibawahi bilang, ya, yang seperti ini, kalau yang sebelumnya itu jamak, di sini nggak banyak contohnya. Ya, misalnya kita bilang di sini, ya, ra'aitu ar-rijala al-aqila, ya, abahuhum. Ya. Nah, di sini al-aqilanya dia tetap mufrad, meskipun yang setelahnya, yang sebelumnya dia jamak.
Ya, meskipun yang sebelumnya dia jamak. Ya, ra'aitu ar-rijala al-aqila aba'uhum. Ya, dia tetap melihat dirinya sendiri, dia tetap mufrad. Ya. Meskipun menurut Imam Sibawahi, kalau posisinya seperti ini boleh saja dijamakkan, tapi dijamakannya dengan jamak taksir. Ya, dengan jamak taksir. Ra'aitu ar-rijala al-uqala aba'uhum. Tapi yang paling absah tuh yang ini. Ya. Apa? Siapa namanya? Umar bin Kunbur kalau nggak salah. Umar bin Kunbur. Umar bin Kunbur. Coba nanti lihat. Tulis aja di internet. Bukan di kitab itu. Di internet tuh kalau tulis di Wikipedia muncul Sibawahi itu siapa nanti nama saya. Contoh dari Quran yang sebabnya. Dari Quran. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi. Min qaryati adh-dhalimi ahluha. Qaryah itu apa namanya dia? Qaryah dia muannas, adh-dhalimi dia mudzakkar. Kenapa? Karena dia fa'il dari ahlu. Adh-dhalimi kita bacanya ahluha bukan ahliha. Karena ahlu koreknya tadi. Ya. Bisa, tapi yang paling fasih dia selalu mufrad. Tadi Anda bilang di sini bisa. Baru aja Anda bilang. Ya, jamak yang taksir, yang paling absah. Ada alasannya nggak kenapa mesti pakai jamak? Wallahu a'lam. Lama kayak adik. Kalau jamak Hah? kalau jamak taksir ada kemungkinan boleh. Kalau jamak yang misalkan nggak mungkin. Enggak, mereka menilai yang paling absah. Ya. Mengurutkannya urutan yang paling absah. Yang paling absah adalah muannas, kemudian jamak taksir. Jamak muzakkar salim bisa, tapi derajatnya apa namanya? Ya, fasihnya bukan fasih yang kayak seperti al-aqib. Oke, lanjut ya. In kana al-man'utu marfu'an, an-na'tu marfu'an, nahu hadara Muhammadun al-fadilu. Hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Kemudian wa in kana al-man'utu mansuban, kana an-na'tu mansuban, ra'aitu Muhammadan al-fadila, ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Wa in kana al-man'utu makhfudan, kana an-na'tu makhfudan, nahu an-nazartu ila Muhammadin al-fadili. Nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan, kana tin-na'tu ma'rifatan. Kama fi jami'il amsilati sabiqah. Wa in kana al-man'utu nakiratan, kana tin-na'tu nakiratan. Nahu ra'aitu rajulan aqilan, aw ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Nah, baik itu na'at sababi atau na'at hakiki, dia mengikuti i'rab dari yang sebelumnya dan mengikuti ma'rifah dan nakirah. Kemudian ma yahtassu bihi na'tul hakiki, an-na'tul hakiki. Thumma idza kana an-na'tu haqiqiyan zada 'ala dzalika annahu yatba'u man'utahu fi talqinihi wa ta'nisihi wa fi ifradihi aw tasniyatihi aw jam'ihi. Ini yang diibaratkan biasanya dengan arba'atun min asyra. Ya. In kana al-man'ut mudzakkaran, kana tin-na'tu mudzakkaran. Nahu ra'aitu Muhammadan al-aqila. In kana til-man'utu muannasan, kana tin-na'tu muannasan. Nahu ra'aitu Fatimata al-aqilata. In kana til-man'ut mufradan, kana tin-na'tu mufradan. Kama ra'aita fi hadaini al-misalain. Wa in kana til-man'utu musannan, kana tin-na'tu musannan. Nahu
ra'aitu al-muhammadaini al-aqilaini. Wa in kana al-man'utu jam'an kanatin na'tu jam'an. Nahu ra'aitu rijala al-uqala. Amma na'tu sababi. Sedangkan na'tu sababi fa innahu yakunu mufradan daiman. Tuh, fa innahu yakunu mufradan daiman. Ya. Walau kana man'utuhu musannan aw majmu'an taqulu ra'aitul walidaini al-aqila abuhuma. Ya. Taqulu ra'aitul aulada al-aqila abuhum. Wa yatba'un na'tus sababi ma ba'dahu fi tadhkirihi aw ta'nis. Taqulu ra'aitul banati al-aqila abuhum. Ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum. Ya. Ra'aitul banati, ya. Al-aqila na'tun lil banat. Ya. Wa na'tul mansub, ya. Tapi secara lafaz dia tidak mengikuti ta'nisnya. Kenapa? Karena dia na'atnya na'at sababi. Na'at sababi mengikuti ta'nisnya kepada yang setelahnya. Melihat dirinya sendiri dia tetap mufrad meskipun sebelumnya jamak, ya, sebelumnya jamak. Ra'aitul aulada al-aqilata. Aulad itu mudzakkar, al-aqilata itu muannas. Ya. Kemudian aulad jamak, al-aqilata itu mufrad. Ya, mufrad. Ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum. Ya. Jadi kesimpulannya, ya. Na'at itu kalau dia merofakkan dhamir mustatir, ya, maka dia na'atnya na'at hakiki. Dinamakan na'at hakiki karena dia menjadi sifat terhadap lafaz, secara lafaz dan secara makna, ya, bagi si man'ut. Ya. Kemudian kalau yang dirofakkannya adalah isim zahir, maka na'atnya na'at sababi. Kenapa? Karena dia hanya menjadi sifat bagi lafaz, ya. Tapi sebenarnya secara makna dia jadi sifat bagi yang setelahnya. Yang dimaksud dengan na'at sababi, yang dimaksud dengan kata sababi di sana adalah dhamir. Ya, sababi itu adalah nama lain dari dhamir. Dinamakan na'at sababi karena dia memerlukan dhamir. Ya. Oke. Kemudian na'at hakiki itu harus mengikuti man'utnya dari 4 dari 10. Ya. Dari rofa, nasab dan jar, dari ma'rifah dan nakirah, dari tazkir dan ta'nis, dari ifrad, musanna dan jamak. Ya, dipilih salah satu dari kelompok itu. Ya. Kalau dia na'atnya na'at sababi, maka dilihat, ya, dia dibagi 3. Melihat kepada yang sebelumnya, melihat kepada dirinya sendiri, melihat kepada yang setelahnya. Melihat kepada yang sebelumnya, dia mengikuti yang sebelumnya dari 2 hal. Dari segi rafa, nasab dan jar, atau dari segi ma'rifah dan nakirah. Kemudian melihat dirinya sendiri, dia selalu ifrad. Melihat yang setelahnya, dia mengikuti yang setelahnya dalam tazkir dan ta'nis. Ya. Fatalah khasa, maka kesimpulannya anna na'tal hakiki yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyara. Wahidin minal ifradi wa tasniyati wal jam'i, wa wahidin minal raf'i wa nasbi wal khafdi, wa wahidin minal tazkiri wa ta'nis, wa wahidin minal ta'rifi wa tankir. Wa na'tas sababi yatba'u man'utahu fi isnaini min khamsah. Wahidin minal raf'i wan nasbi wal khafdi, wa wahidin minal ta'rifi wa tankir. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min isnaini wa huma at-tazkir wa ta'nis. Wa la yatba'u syai'an fil ifradi wa tasniyati wal jam'i bal yakunu mufradan daiman abada. Oke. Na'at itu dia bisa mufrad, bisa juga ghairu mufrad. Ghairu mufrad maksudnya jumlah. Ya. Oke. Tadi kita bilang, ya, na'at itu kalau dia masuk kepada ma'rifah, maka fungsinya adalah at-taudih. Kalau masuk kepada nakirah, fungsinya adalah takhsis. Oke. Kita bilang seperti ini. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ar-Rahman ini na'at. Ya. Ini na'at. Ar-Rahim ini juga na'at.
Makna naatnya apa? Hakiki. Tadi kita bilang, iya naatnya naat hakiki. Tapi yang kita maksud kan tadi kalau dia masuk ke ma'rifah dia taudih. Kalau masuk ke nakirah dia mukhassis. Di sini maknanya apa? Taudih. Ya, kalau kita bilang taudih berarti orang nggak tahu Allah. Ya, Allah yang mana? Kita jelaskan Allah yang ya kan? Kedua-duanya. Nah, Kedua-duanya. kalau taksis berarti ada pengelolaan nakirah, maka perlu ditaksis. Kedua-duanya. Ya, maknanya ya bukan dua-duanya, tapi maknanya al-madhu. Maknanya adalah al-madhu. Ya. Jadi makna taksis dan dan taudih itu makna umumnya. Secara umum kebanyakannya seperti itu. Ya. Tapi kalau maknanya atau naatnya ma'rifah itu sudah ma'rifah tanpa man'utnya, ya, maka maknanya kan tadi kita bilang taudih itu kita fungsinya untuk taudih apa tadi artinya? Raful ihtimal. Ya. Sekarang Allah tuh ada ihtimalnya nggak? Nggak ada ihtimalnya. Maka kalau nggak ada ihtimalnya, lafaz yang datang setelahnya itu bukan lagi untuk taudih, ya, tapi makna lain. Ya, misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ar-rajim misalnya naat terhadap ma'rifah. Ya, syaitan di sana sudah wadih nggak? Sudah wadih, sudah jelas. Maka berarti yang setelahnya bukan lagi taudih, tapi ya lizam. Maknanya lizam. Ya. Kemudian ketika kita berdoa misalnya, Allahumma ghfir abdaka al-miskin. Ya, al-miskin di situ sudah jelas nggak? Abdun di sana sudah jelas belum? Sudah jelas. Antum yang ngomong diri sendiri, masa diri sendiri nggak jelas, ya kan? Dia kan? Abdaka di sana maksudnya adalah dia kan? Dia yang ngomong. Ya, masa dia yang ngomong nggak jelas? Dia nggak tahu siapa maksud abdun kan? Ya. Nah, berarti dia udah jelas. Karena dia udah jelas, maka makna yang kalau ada sifat datang setelahnya, maknanya bukan taudih lagi. Ya. Di sana maknanya adalah litarahum. Ya, bukan lizam. Masa mencela yang miskin? Pantas duduknya sebelah. Nah, nanti dilihat berarti apa? Berarti ma'an itu dia taudih itu kalau memang lafaz ma'rifahnya itu belum wadih. Ya, tapi masih ada istirak di sana. Tapi kalau tidak ada ihtimal lagi, maka berarti makna naatnya bukan lagi makna taudih. Oke. Sekarang naat itu kalau misalnya man'utnya itu sudah wadih tanpa naat, ya, man'utnya sudah wadih tanpa naat, maka naatnya itu boleh dipotong. Ya, boleh dipotong maksudnya apa? Maksudnya kita boleh bilang bismillahi, ya, bismillahi ar-rahmanu, ya, ar-rahimu. Ya, boleh kita bilang ar-rahmanu ar-rahimu. Ar-rahmanu ini dinamakan an-na'tu al-maqtu. Ya. Kenapa dinamakan na'tul maqtu? Karena dia dipotong. Ya. Ar-rahmanu berarti dia rafa. Apa yang merofakkan dia? Ya, maka dia ditakdirkan. Dia ditakdirkan sebagai khabar. Yang masuk adalah mubtadanya yaitu huwa. Ya. Jadi sebenarnya dia khabar bukan naat, tapi dinamakan naat sebagai majas. Kenapa dinamakan naat? Karena dulunya dia naat. Ya. Karena dulunya dia naat. Sebenarnya dia adalah khabar dari mubtada yang masuk. Nah, nanti dikatakan naatnya naat maktu. Ya. Dikatakan naat. Ya. Bisa takdirnya ar-rahmanu, bisa takdirnya ar-rahmana. Ya. Kalau ar-rahmana berarti takdirnya adalah hamdah. Nah, bismillahi amdahu ar-rahmana. Nanti secara lughah bismillah ini bisa 9 wujud. Ya, bisa secara lughah. Yang sahih cuman 7. Yang boleh secara yang sahih secara lughah cuman Arabiatan cuman 7. Yang sahih secara taufiqiyah atau tauqifiyah atau yang bisa dipakai untuk sholat cuma 1. Ya, cuma 1. Jadi jangan macam-macam kalau salah. Jadi bingung jangan macam-macam. Enggak ada qiraatnya. Ya, itu kayaknya di awal cover tadi. ya.
Beliau ini sejaman dengan Imam Kafrawi. Diam lebih. Masih ada di mungkin. Diam bukan sebarang diam. Yang jadi satu suku itu jadi makhluk saja. Hah? Jadi fa'il. Jadi fa'il dari apa namanya? Dari akil. Ya, al-aqila abu. Berarti yang waktu ini Natus Salim Pak? yang ada sebut Natus Salim. Ya. Ini dia yang bisa dinaat, berarti yang penting udah jelas naatnya ke siapa, orangnya siapa, atau harus marifat doang kan? Nakira juga boleh nggak? Nakira nggak bisa, karena nakira tuh dia nggak jelas. Nakira tuh bisa masuk semua orang. Kalau manutnya sudah jelas, baru bisa. Sedangkan nakira tuh manutnya pasti nggak jelas. Kenapa? Karena nakira tuh yasmal apa namanya? Ismun syai'un fi jinsihi. Dia makna nakira itu semuanya. Kalau kita bilang rajulun, semua orang masuk di sana. Gimana bisa jelas? Nggak bisa jelas. Ya. Oke, tapi kalau makto ini, kalau dia sudah menjadi naat makto, yang setelahnya itu tidak bisa jadi naat lagi. Ya misalnya kita ingin Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimi. Ar-Rahiminya pengen jadi naat kepada Allah, itu nggak bisa. Ya, kalau mau naat dia didahulukan. Masuk nggak? Ya. Kalau kita memotongnya di sini misalnya, kita pengen Bismillahi huar-Rahman, huar-Rahmanu. Nah, yang ini kalau baca Rahimi tapi niatnya adalah naat kepada Allah, itu nggak boleh. Ya, jangan dipisahkan antara naat dan manutnya. Ya. Berarti kalau di sini dipatah, di sini juga harus maktu. Nah, bisa ar-rahimu, bisa ar-rahimah. Kalau yang amdahu ar-rahmana itu ar-rahmah Jadi maf'ul. Ya. Bukan maf'ul sani, maf'ul. Ar-rahimah. Enggak, ar-rahimah beda lagi. Beda. Coba dia. Ya, beda lagi. Tapi ada nggak sih naat yang bisa terpisah dari manutnya? Anda belum pernah ketemu, nggak tahu Allah orang. Contohnya kayak mungkin Bismillahi ala kulli syai'in ar-rahim. Anda nggak tahu. Itu antum dapat hadis atau Quran itu? Ada makhluk saat yang bisa dipisah dari makhluknya. Nggak tahu nih. Benar ada pertanyaan? Tadi awal itu marifat. Apa? Awal itu marifat. Araful ma'arif. Bagi di atas isim dhamir masih ada Allah gitu. Di atas itu masih ada Allah. Ya. Antum nggak tahu Allah. Di judulnya ada gitu. Iya. Nanti di syarahnya ada. Nanti di sini kita ada tartibul ma'arif. Araful ma'arif ad-dhamir. Pasti ada kaitnya. Ba'da lafzil jalalah. Banin ada pertanyaan lagi? Itu isim-isim yang beramal sebagai fi'il itu tadi maksudnya amalnya yang merupakan fa'il gitu. Ya. Terus Dia bisa menasabkan juga. menasabkan maf'ul gitu. Kalau misalnya ja'a Zaidun al-madrubu, Ya. jadi jika merofakkan fa'il, Murafakan, tapi naibul fa'il. naibul fa'il. Oh, Karena dia isim maf'ul. Isim maf'ul itu seperti mabnil majhul. jadi nanti kembalinya juga ke Zaidun. Kembalinya juga ke yang jadi man'ut, Zaid juga. Kalau kita bilang ja'a Zaidun al-madrubu, Abu. Jadi
huwanya kembali ke Zaid. Kalau al-madrubu huwanya kembali ke Zaid. Di setiap kondisi Apa ya? biar posisi mungkin. Ya. Jadi nanti kalau yang al-madrubu yang dipukul ayah tetap ayah. Al-madrubu yang dipukul tetap bapak. Cara mana? Secara mana? Kalau alhamdulillah tadi kan syaitani berarti bisa rajim. Apa? Bisa. Ya. Kalau arrojima berarti itu bisa dibuat membaca Quran kan itu bukan Quran. Di Quran ada nggak? Ada. Oh iya. Bareng-bareng. Karena baca masing-masing. Beda kalau misalnya antum pengen baca sendiri, niatnya untuk semua orang, baru naudzu. Ya. Kalau baca sendiri, makanya kan ada zikir yang setelah salat itu. Zikir setelah salat itu kan yang Allahumma ajirni minanar. Sebagian tempat mengganti menjadi ajirna. Ya. Yang lebih afdal itu ajirni. Kenapa? Pertama, riwayatnya pakai ini. Yang kedua, kalau semuanya membaca semuanya dapat pahala daripada kita mengganti. Jadi kita selain dapat pahala mengamalkan itu, kita juga pahala itba sunnah, pahala mengikuti sunnah. Ya. Mengikuti sunnah itu lebih utama daripada mengganti domir. Ya. Katanya lebih cakap doa pakai domir. Iya, kalau berdoa ya. Kalau berdoa satu orang yang mimpin jangan egois pakai domir. Nah, tapi tadi kan yang bacanya jamaah. Beda dengan kalau berdoa sendirian di belakang orang mengaminkan. Masa orang mengaminkan untuk dirinya sendiri kan kasihan orang di belakang. Kering tenggorokan orang mengaminkan dia doa kan. Berarti itu bukan kalau doa bukan di bukan zomrat tahu berarti kan. Bukan. Wa ma'ahu ghairuhu. Nanti di majas akli kalian belajar di majas mursal kalian akan belajar tadi yang masalah a'udzubillah. Kan hadisnya idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah, ya kan? Idza qara'ta, kalau kalian telah membaca Al-Qur'an. Hadisnya seperti itu. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau kalian sudah selesai baca Al-Qur'an, baru baca a'udzubillah, fasta'iz billah. Jadi selama ini MTQ kalian baca Quran itu salah. Kenapa? Kalian baca a'udzubillahnya duluan. Padahal hadisnya idza qara'ta. Ya, kalian lihat buku-buku hadisnya idza qara'ta. Kalau mau wudu, sebenarnya wudu itu setelah salat, bukan sebelum salat. Kenapa? Idza qumtum ila sholati. Kalau kalian udah salat, idza qumtum. Ini Quran, riwayatnya mutawatir. Ini hadisnya sahih. Ya, berarti selama ini kalian ngikutin mazhab Syafi'i atau ngikutin Quran dan hadis? Besok kalian belajar Besok kalian belajar majas mursal. Nah, ini termasuk majas mursal. Nanti pelajari. Makanya memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan lughah saja. Ya, antum mau hafal lisanul Arab sekalipun, antum nggak akan paham Al-Quran. Jangankan Al-Quran, kita para ulama aja memerlukan ilmu alatnya, ya, untuk memahami makna Al-Quran. Karena banyak sekali makna zahirnya itu makna zahir yang diinginkan Al-Quran itu bukan makna aslinya. Ini kalau antum ngikutin Al-Quran, salat antum aneh.
Ya, antum bilangnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi aneh syaratnya. Ya aku sih kayak gitulah. Kalau aneh ada. Oke, Banat ada pertanyaan? Kalau naatnya dari si makul yang huruf jar, Yang butuh huruf jar. berarti naibul fa'ilnya Naibul fa'ilnya huruf jarnya. jar dan majrurnya. Ya, jar dan majrurnya. Ya. Apa namanya? Misalnya kita bilang ra'aitu Zaidan murrira bihi. Ya. Murrira. Ya. Murrira bihi. Yang dilewati. Makanya tadi di pembahasan inna wa akhwatuha tadi, ketika inna ketemu yang mutakalim itu kan bisa ini dan innali itu yang jadi seminar mana itu? Yang jadi isi mintanya. Apa namanya? Dhamirnya. Yang mutakalimnya. Ya. Jadi inna asalnya inna ada nun wikayahan. Inna ni. Nah, asalnya seperti ini. Ya. Atau dia bisa juga tanpa nun wikayah. Aku bilang ini. Kenapa boleh tanpa nun wikayah? Karena nun wikayah itu fungsinya cuma untuk menghindarkan fi'il. Ya, menghindarkan fi'il dari jar. Ya, di sini diikutkan aja. Ya, innani. Ya. Kalau kita bilang ini, ya, Abdullah apa Abdullah? Abdullah. Ya, ini Abdullah. Jadi apa namanya isimnya adalah ya ini. Ya. Kalau selain kita bisa ada kayak laita gitu, bisa ini. Laitani. Pakai apa namanya? Pakai nun ya. Kalau lala bisa, lala lali. Jarang. Nggak tahu lala. Bedanya apa ketika pakai nol yang sama? Nggak tahu apa bedanya. Tapi yang lebih pasti ya ini atau ini. Dua-duanya dipakai. Saat itu ada yang ba'dhum, ada yang menarikkan na'at sebagai musyariku libat bu'ihi al-hasil memutajaddid itu, terus kharaja minhu al-khabaru mutada gitu. Oke. Kita coba itu definisi yang lain. Apa definisinya? Apa? Musyarikun limat bu'ihi. Anak tuh huwa al musyariku, bukan limatmu, al musyariku limatbu'ihi al hasil wal mutajaddid. Ya. Ini definisi di Awdahul Masalik pakai ini. Anak tuh huwal musyariku limatbu'ihi. Ya. Na'at itu adalah al-musyarik. Ya. Al-musyarik ini masuk semua apa namanya? Masuk semua tawabi. Kalau kita bilang al-hasil, ya al-hasil itu maksudnya seperti ini. Ya. Ketika kita bilang Ja'a Zaidun al-aqilu. Ya, ini al-hasil namanya. Kemudian kita bilang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar misalnya Zaidun aqilun. Ya. Nah, hasil itu yang kita lihat sekarang. Al-an hasil. Mutajaddid apa maksudnya? Mutajaddid kalau misalnya ambilnya kita ganti, bukan ja'a lagi. Ya, tapi marartu. Ya. Marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, di na'at kalau ambilnya kita ganti, dia fil hasil dia ngikutin tadi. Ya kan? Ja'a Zaidun al-aqilu, fil hasil dia ngikutin. Fil mutajaddid kalau ambilnya kita ganti, dia tetap ngikutin. Tapi di mubtada dan khabar Zaidun aqilun, fil hasil dia ngikutin.
Ya. Tapi kalau mutajadid kita masukkan inna di sini atau kita masukkan kana di sini. Ya, ngikut nggak di sini? Nggak ngikut. Nah, apa namanya? Mubtada dan khabar itu cuma ngikut fil hasil. Karena sama-sama rafa fil hasil. Sebenarnya bukan ngikut, tapi dia sama-sama rafa fil hasil. Tapi fil mutajadidnya dia nggak sama. Karena ketika dimasuki inna, mubtadanya mansub, khabarnya tetap rafa. Dimasuki kana, mubtadanya rafa, khabarnya mansub. Berarti fil mutajadid dia tidak bukan musyarik, ya, bukan musyarik. Ya. Itu maksud hasil dan mutajadid. Sehingga nanti masuk hasil itu apa? Hasil itu yang ada di hadapan kita. Lafaz yang sekarang di hadapan kita itu hasil. Ya. Kalau kita ganti amilnya, lafaz itu mutajadid. Ya. Misalnya kita bilang Ja'a Zaidun al-aqilu. Itu maksudnya hasil yang kita bahas sekarang di hadapan kita. Kemudian yang kita bahas di hadapan kita itu bisa ditajdid, bisa diganti amilnya. Diganti amilnya maksudnya berarti dia mutajadid. Amilnya diganti. Ketika kita ganti amilnya marartu bi Zaidin al-aqili. Dia tetap ngikutin matbu'nya. Ya. Tapi mubtada dan khabar gitu enggak? Enggak. Mubtada dan khabar fil hasil dia sama-sama rafa. Ya, Zaidun qaimun. Tapi ketika dimasuki amil yang lain, inna misalnya. Inna Zaidan. Khabarnya ikut gak? Nggak ikut nasab, tapi dia rafa. Berarti khabar, makanya tadi keluar khabar. Karena khabar itu dia tidak mengikuti mubtada fil hasil wal mutajadid. Dia ngikutinnya cuma fil hasil. Jadi tarif kayak gini bisa masuk di semua tawabi. Bisa masuk semua, ya ini tarik semua tawabi. Bukan naat aja. Ya, ini tarifnya tabi ya, bukan naat. Tarif tabi ya, bukan naat. Tarif dari tabi. Al-hasil dulu ya? Al-hasil. Azmi, Ammar, Satar, Amrul, Farhan, Faris, Cin, Walid, Akbar, Muhammad Hidayat, Lutfi, Mufti, Nanda, Rifki, Rijal, Rizky, Sadewa, Yonggi, Jal Farizi, Rifki Hadian, Said, Salih Sunnah, Alfia, Anissa Naila, Atika, Azra Adrina, Afifah, Fira, Dara, Cynthia, Fatimah, Febi, Bila, Vina, Hilda, Heluya, Nadia, Nala, Nur Mutmainah, Nur Rahmatul, Nurul Huda, Putri, Rifa, Salman, Sarah, Siti Nur Fajriah,
Suci, Tiara, Windy. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.